Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syari Nur Fajarina dari kelas 10 Layanan Kesehatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sebelum saya menjelaskan, teman-teman udah tahu belum nih jaringan komputer dan internet itu apa? Kalau belum, aku bantu jelasin ya. Yuk simak videonya. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi, seperti komputer, server, dan perangkat seluler untuk memungkinkan pertukaran informasi dan berbagi sumber daya. Jaringan komputer menggunakan protokol komunikasi untuk menyalurkan informasi melalui kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada jaringan lokal dan internet. Apa sih jaringan lokal? Jaringan lokal atau LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti gedung, kantor, atau rumah. Sedangkan jaringan internet adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan data secara mudah dan cepat. Next, ada jenis-jenis jaringan lokal. Teman-teman tahu nggak jenis-jenis jaringan lokal terbagi menjadi berapa? Jenis-jenis jaringan lokal terbagi menjadi 4. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. LAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa lokasi dalam wilayah metropolitan atau kota. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada contoh gambarnya ya. Di slide selanjutnya ada nomor 3, WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, atau bahkan antar benua. Yang terakhir ada PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat elektronik dalam jarak yang sangat dekat. Ini juga ada contoh gambarnya ya, teman-teman. Selanjutnya ada konektivitas internet. Konektivitas internet itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jaringan berkabel dan yang kedua jaringan nirkabel. Pada jaringan berkabel, menggunakan kabelan atau Ethernet sebagai media transmisi data. Memiliki koneksi yang stabil, cepat, dan berlatensi rendah. Minim gangguan sinyal dari lingkungan sekitar dan umumnya digunakan di tempat tetap seperti rumah atau kantor. Yang kedua, pada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel menggunakan sinyal radio atau Wi-Fi tanpa kabel fisik. Lebih fleksibel dan dapat digunakan di berbagai lokasi. Kecepatan dan kestabilan dipengaruhi oleh jarak serta gangguan sinyal dan banyak digunakan di rumah, sekolah, dan area publik. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ada topologi jaringan. Nah, ini ada gambar beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan. Yang pertama ada topologi bus. Di topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel tunggal yang disebut bus. Kedua ada topologi star. Di topologi star, semua perangkat terhubung ke perangkat pusat seperti hub atau switch. Dan yang ketiga ada topologi ring. Di topologi ring, semua perangkat terhubung dalam lingkaran. Yang keempat topologi mesh. Di topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya dengan banyak tautan. Dan yang kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan bus dengan perangkat terhubung secara hierarkis. Yang terakhir topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis topologi lainnya. Teman-teman bisa lihat dan pahami ya dari gambar tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada komunikasi data dengan ponsel. Teman-teman tahu nggak komunikasi data dengan ponsel itu apa? Komunikasi data dengan ponsel adalah proses transfer atau pengiriman data dan informasi dari satu ponsel ke ponsel lain atau perangkat lain melalui jaringan seluler atau internet. Ponsel memanfaatkan teknologi GSM,
CDMA atau teknologi seluler lainnya untuk mengirim dan menerima sinyal. Pengiriman data ini memungkinkan berbagai fungsi seperti panggilan telepon, pesan singkat, dan aplikasi chat. Berikutnya, masih dengan komunikasi data dengan ponsel. Di sini ada cara kerjanya, contoh, faktor, dan jenis jaringannya. Yang pertama ada cara kerjanya. Cara kerja komunikasi data dengan ponsel yaitu konversi data, pengiriman sinyal, penerimaan sinyal, dan proses komunikasi. Yang kedua ada contoh komunikasi data dengan ponsel, yaitu pesan singkat atau SMS, panggilan suara, akses internet, dan transfer data. Yang ketiga ada faktor yang memengaruhi kekuatan sinyal. Ada jarak antara ponsel dan BTS, halangan, cuaca, dan jumlah pengguna. Yang keempat ada jenis jaringan komunikasi seluler. Ada GSM atau Global System for Mobile Communication. Selanjutnya ada CDMA, Code Division Multiple Access. Dan yang terakhir ada 3G, 4G, dan 5G. Oke, next. Ada jaringan komunikasi pada ponsel. Aku bantu jelasin lagi ya. Jaringan komunikasi pada ponsel atau sering disebut jaringan seluler adalah sistem yang memungkinkan ponsel terhubung dengan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi, seperti mengirim pesan, melakukan panggilan suara, dan mengakses internet. Jaringan ini bersifat nirkabel, menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data antara ponsel dan stasiun base transceiver atau BTS. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjelasan dari GPRS, Edge, dan 3G. Mulai dari GPRS. GPRS atau General Packet Radio Service merupakan teknologi 2G yang memungkinkan transmisi data melalui jaringan GSM atau Global System for Mobile Communications. Yang kedua ada Edge, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution, merupakan peningkatan dari GPRS yang juga merupakan bagian dari jaringan 2G. Dan yang ketiga ada 3G atau Third Generation, merupakan teknologi seluler generasi ketiga yang menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2G dan 2.5G. Selanjutnya ada penjelasan HSPA, 4G atau LTE, dan 5G. HSPA atau High Speed Packet Access adalah teknologi yang mempercepat dan meningkatkan kinerja jaringan 3G, Universal Mobile Telecommunication System, atau UMTS. HSPA menggunakan dua teknologi. Yang pertama, HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access untuk kecepatan unduh, dan yang kedua HSUPA, High Speed Uplink Packet Access untuk kecepatan unggah. Selanjutnya ada 4G atau LTE. Long Term Evolution adalah standar jaringan seluler 4G yang menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital atau DSP dan sistem berbasis IP. LTE meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Dan yang terakhir ada 5G. 5G adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan dan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4G atau LTE. 5G dirancang untuk mendukung berbagai layanan baru, termasuk komunikasi penting dan IoT, Internet of Things yang masif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan, dan semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.